menampilkan role tentang peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi di pengungsian akibat konflik pertempuran. Saya Widya Sriana sebagai bidan. Saya Sri Salsari sebagai Pak Andi, sebagai suami dari. Saya Dika Amelia Putri sebagai Ibu Rina. Saya Aulia sebagai petugas posko. Saya Nandiri Pandi sebagai narator. Saya Dea Suciani sebagai Maya. Selamat menyaksikan. Terjadi konflik bersenjata di sebuah daerah sehingga banyak warga harus mengungsi ke posko darurat. Kondisi pengungsian yang padat menyebabkan berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti kurangnya kebersihan, resiko kekerasan seksual, kehamilan tanpa pemeriksaan, dan keterbatasan pelayanan kesehatan. Di tengah kondisi tersebut, bidan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi. Adegan pertama, kondisi pengungsian. Di posko pengungsian, Ibu Rina duduk sambil memegang perutnya. Pak Andi tampak khawatir. Bu Bidan, tolong istri saya sejak tadi perutnya terasa menggas dan dia belum makan dengan baik. Baik Pak, saya periksa dulu ya. Bu Rina, usia kandungannya berapa bulan? Sudah 8 bulan, Bu. Saya juga sering pusing dan sulit tidur sejak mengungsi. Dalam situasi pengungsian, ibu hamil berisiko mengalami stres, kekurangan gizi, anemia, hingga persalinan darurat tanpa fasilitas yang memadai. Baik, jadi tekanan darah ibu sedikit rendah. Saya sarankan ibu banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi ya Bu. Saya juga akan memberikan tablet tambah darah. Baik Bu, baik Bu Bidan, kami akan membantu menyediakan makanan tambahan dan membantu kebutuhan ibu hamil di posko ya. Terima kasih atas bantuannya Bu. Sama-sama. Adegan 2, resiko kesehatan reproduksi pada remaja. Maya datang menghampiri bidan Sinta. Bu Bidan, saya takut ke toilet saat malam hari. Di sana gelap dan banyak orang yang tidak saya kenal. Kamu nggak sendiri Maya, di pengungsian ini memang ada risiko kekerasan dan pelecehan seksual yang harus kita waspadai. Oh iya, kami akan segera memperbaiki penerangan di sekitar toilet ya, dan membuat area khusus perempuan agar lebih aman. Perempuan dan remaja putri di pengungsian memiliki resiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual, infeksi saluran reproduksi, dan kurangnya akses terhadap kebersihan menstruasi. Maya, ini paket kebersihan yang berisi pembalut, sabun, dan perlengkapan mandi ya. Jadi jika ada yang membuatmu tidak nyaman atau merasa tidak aman, segera lapor kepada petugas ya. Baik Bu Bidan, terima kasih banyak ya Bu Bidan. Sama-sama. Adegan 3, edukasi kesehatan reproduksi. Bidan mengumpulkan para pengungsi perempuan. Ibu-ibu dan remaja, menjaga kebersihan organ reproduksi itu sangat penting selama berada di pengungsian ya. Jadi gunakan air bersih dan ganti pembalut secara teratur, serta segera periksa jika mengalami keluhan kesehatan. Nah, kami juga membuka layar konseling setiap hari ya, bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja yang membutuhkan bantuan informasi kesehatan. Kalau mengalami nyeri saat menstruasi atau putih yang tidak normal, apakah bisa berkonsultasi juga Bu? Tentu saja bisa. Nah, semua masalah kesehatan reproduksi dapat dikonsultasikan agar segera mendapatkan penanganan yang tepat. Selain pelayanan medis, bidan juga berperan memberikan edukasi konseling, perlindungan perempuan, dan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi. Adegan keempat, penutup. Terima kasih kepada Bu Bidan dan semua petugas yang sudah membantu kami. Saya merasa lebih tenang setelah diperiksa dan mendapatkan penjelasan. Saya juga merasa lebih aman sekarang. Ya, kami akan terus mendukung kebutuhan kesehatan ya para pengungsi selama masa darurat. Kesehatan reproduksi tetap penting meskipun dalam keadaan darurat. Semua pengungsi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, layak, dan bermartabat. Dalam situasi darurat akibat konflik atau bencana, bidan memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan reproduksi masyarakat, terutama perempuan, ibu hamil, dan remaja. Pelayanan yang cepat, edukasi konseling, serta perlindungan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan para pengungsi. Pesan moralnya, pelayanan kesehatan reproduksi harus tetap tersedia dalam situasi darurat untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan martabat pengungsi, terutama perempuan, ibu hamil, dan anak-anak. Cukup sekian dari